Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yulia Rahmi, NIM 2019-71163 dari kelas C jurusan D3 Teknologi Listrik. Pada PLTU sendiri ada 4 bagian utama yang paling penting, yaitu yang pertama boiler. Boiler berfungsi untuk mengubah air menjadi uap panas, lanjut yang akan digunakan untuk memutar turbin. Kondensor berfungsi untuk mengkondensasi bekas dari turbin atau uap yang telah digunakan untuk memutar turbin tersebut. Kemudian ada turbin uap yang berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar atau energi mekanik. Poros turbin. Generator berfungsi untuk mengubah energi putar atau mekanik menjadi energi listrik. Berikut saya akan menjelaskan prinsip kerja dari PLTU itu sendiri. Yang pertama, batubara dari luar dialirkan ke penampung batubara dengan kompresor, lalu dihancurkan dengan pemecah batubara. Kemudian dia menjadi tepung batubara. Kemudian batubara halus itu dicampur dengan udara panas oleh forced draw fan, sehingga menjadi campuran udara panas dan bahan bakar. Dengan tekanan yang tinggi, campuran udara panas dan batubara disemprotkan ke dalam boiler, sehingga akan terbakar dengan cepat seperti semburan api. Selanjutnya, air dialirkan ke atas melalui pipa yang di dinding boiler. Air ini akan dimasak menjadi uap untuk kemudian dialirkan ke tabung boiler, seperti gambar nomor 17, guna memisahkan uap dan air yang terbawa. Kemudian uap akan dialirkan ke superheater. Superheater itu bernomor seperti gambar nomor 19 untuk melipat gandakan suhu dan tekanan uap sampai mencapai suhu sekitar 570 derajat dan tekanan sekitar 200 bar yang menyebabkan pipa juga berpijar menjadi merah. Uap dengan tekanan suhu yang tinggi inilah yang menjadi sumber tenaga turbin tekanan tinggi seperti nomor 11 yang merupakan turbin tingkat pertama dari 3 tingkatan. Untuk mengatur turbin mencapai set point, yang dilakukan adalah akan men-set steam secara manual ataupun otomatis. Suhu dan tekanan uap yang keluar dari turbin tekanan tinggi akan sangat berkurang drastis. Untuk itu uap dialirkan lagi ke boiler reheater pada gambar 21 untuk meningkatkan suhu dan tekanan lagi. Uap tersebut akan digunakan sebagai penggerak turbin kedua atau disebut turbin tekanan sedang seperti nomor 9. Kemudian keluarnya langsung digunakan untuk menggerakkan turbin tingkat 3 yang bertekanan rendah pada nomor 6. Uap keluaran dari turbin tingkat 3 yang merupakan bertekanan rendah mempunyai suhu sedikit alias di titik didih, sehingga perlu lagi dialirkan ke kondensor agar menjadi air untuk dimasak ulang. Air tersebut akan dialirkan melalui dirator oleh feed pump untuk dimasak ulang. Mulanya dipanaskan di feed heater yang panasnya bersumber dari high pressure set, kemudian ke ecomincer sebelum dikembalikan ke tabung pada boiler. Sedangkan air pendingin dari kondensor akan disemprotkan ke dalam cooling tower, dan inilah yang menyebabkan timbulnya asap air pada cooling tower. Selanjutnya, air yang sudah agak dingin ini dipompa balik ke kondensor sebagai air pendingin ulang. Ketika turbin digabung dengan shaft yang sama dengan generator 3 fasa, generator ini selanjutnya membangkitkan listrik tegangan menengah. Dengan menggunakan transformer 3 fasa, tegangan dinaikkan menjadi tegangan tinggi berkisar 250-500 kF yang kemudian dialirkan ke sistem transmisi 3 fasa. Sedangkan gas buang dari boiler dihisap oleh kipas penghisap agar melewati elektrostatik presipitator untuk mengurangi polusi, dan kemudian gas yang sudah disaring akan melalui cerobong. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.